Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik Jemaat Philadelphia maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pada saat ini, kita akan bersama-sama memasuki ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing yang akan membimbing kita dalam ibadah kita saat ini terambil dari Mazmur 119 ayat 88. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Kita tanggapi dengan penuh sukacita, menghayati kesetiaan Tuhan yang sudah kita rasakan melalui pelengkap Kidung Jemaat 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama menyatukan hati kita, mengakui segala dosa dan kesalahan kita dalam doa. Kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, kami menyadari akan keberadaan kami. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik melalui angan kami, pikiran kami, tutur kata kami dan juga tindakan kami. Dengan segala kerendahan hati, saat ini kami bawa segala dosa kami kepada Engkau, mohon pengampunan dan kiranya Tuhan menghapuskan dan menyucikan dosa kami, sehingga kami layak untuk menerima berkat dan anugerah Tuhan. Inilah pengakuan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan kita nyatakan juga di dalam Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 3, dihapuskan dosaku. Darah
Kita memiliki Allah yang penuh kasih dan setia, sehingga ketika kita mengakui segala dosa kita, Dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana dinyatakan di dalam Mazmur 145 ayat 8, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 376, bait 1 dan 2, Ikut Dikau Saja Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dalam doa, mempersiapkan diri menerima kesaksian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang mengasihi dan senantiasa setia kepada kami, pada pagi hari ini kami rindu Tuhan menyapa kami melalui kesaksian kebenaran firman yang hendak kami dengarkan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami, sehingga apa yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan, hal itu dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kuasai ruangan hati kami, kuasai ruangan di mana tempat kami beribadah di rumah kami masing-masing, supaya kami senantiasa dapat menghayati dan merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama membuka Alkitab kita. Mari kita di rumah kita masing-masing kita membuka Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Demikian kesaksian kebenaran firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak lagi bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus dengan segala kebenarannya. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, merenungkan, bahkan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik jemaat Philadelphia maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami pada saat ini, dalam kehidupan kita sebagai manusia seringkali kita diperhadapkan pada sebuah pengambilan keputusan. Kita diperhadapkan bahwa kita harus mengambil keputusan. Entah misalnya ketika kita mau melanjutkan studi, akan ke sekolah mana, berarti kita harus mengambil sebuah keputusan. Atau mungkin juga dalam kondisi sekarang ini kita akan mengambil sebuah keputusan untuk berwirausaha misalnya. Itu berarti kita juga harus mengambil sebuah keputusan. Setiap keputusan yang kita ambil itu selalu memiliki konsekuensinya masing-masing. Konsekuensi atas keputusan tersebut bisa berdampak negatif. Berdampak negatifnya sedikit, bisa saja berdampak negatifnya banyak. Ada orang yang mengambil keputusan, mencoba mempersiapkannya, dan dia akan mengambil konsekuensi yang berdampak kecil atau sedikit. Tetapi juga tidak jarang orang yang mengambil sebuah keputusan itu dia mengambil dampak negatif yang berat atau yang besar. Tentu dia memiliki alasan yang kuat. Satu contoh, ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk menjadi wira swasta, ada konsekuensi yang berdampak besar ketika kita mengambil keputusan itu. Tetapi kita mengambilnya, mungkin kita harus menyiapkan dana untuk modal usaha. Dan ketika itu kita siapkan, kita pun juga harus berani untuk mengambil sebuah konsekuensi bahwa kalau suatu saat ternyata apa yang kita kerjakan itu tidak bisa menghasilkan seperti yang kita harapkan, kita sudah siap.
Ketika orang mengambil keputusan yang memiliki konsekuensi besar, maka ketika dia gagal, dia tidak akan mudah kecewa. Ketika dia gagal, dia tidak akan putus asa. Itu sebabnya orang yang demikian akan tetap tangguh, walau pada suatu saat harus gagal atau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, bacaan kita pada saat ini sebenarnya masih ada kaitan atau masih ada lanjutan dengan bacaan kita minggu-minggu yang lalu. Di mana pada waktu itu Yesus mengutus atau memanggil para murid untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Nah, ketika para murid pada waktu itu mengambil sebuah keputusan untuk menerima panggilan itu dan mau melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya, para murid harus sadar bahwa itu memiliki konsekuensi yang tidak ringan. Nah, itu dijelaskan melalui bacaan kita pada hari ini. Nah, konsekuensi yang tidak ringan itu apa? Dalam bacaan kita dikatakan secara jelas bahwa apa yang dialami oleh seorang guru atau apa yang dialami oleh gurunya, apa yang dialami oleh yang mengutusnya, maka itu juga akan dialami oleh murid, akan dialami oleh orang yang diutus. Kalau gurunya harus dilawan oleh orang banyak, maka jangan mengharap nasib yang lebih baik dari gurunya. Bahkan fitnahan pun harus diterima. Sebagaimana Yesus ketika itu juga difitnah seperti dia melakukan atas nama Beelzebul. Nah, kalau dia dianggap atau difitnah seperti itu berarti tadi dikatakan seisi rumahnya pun juga begitu. Artinya apa? Seisi rumahnya pun, murid-muridnya, orang-orang yang diutusnya, itu pun juga akan mengalami fitnahan. Namun Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti pada sebuah konsekuensi yang tidak mudah, yang tidak ringan dialami oleh para murid. Tetapi juga Yesus meneguhkan para murid yang sudah menerima dan menyatakan keputusannya menerima panggilan itu. Dalam bacaan kita paling tidak 3 kali dikatakan jangan takut. Artinya walaupun mereka harus difitnah, walaupun mereka harus mengalami kekerasan, harus mengalami suatu tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Tetapi Yesus katakan kepada murid, jangan takut. Mereka tetap harus memberitakan kabar baik kepada semua. Dalam bacaan kita tadi dikatakan, tetap katakan itu di atas atap rumah. Nah, tentu bukan pemahaman yang letterlek kemudian para murid naik ke atas rumah kemudian dia mengajar, bukan. Tetapi perlu dipahami itu dalam sebuah konteks, itu gambaran sebenarnya dalam konteks di Palestina pada waktu itu yang namanya atap rumah itu mendatar, tidak seperti kita sekarang ini tetapi mendatar. Nah, atap rumah yang mendatar itu akan dipakai oleh koster atau orang-orang di sinagoge untuk mengumumkan pengumuman yang harus disampaikan. Nah, kalau Yesus mengatakan kamu harus memberitakan di atas atap rumah, berarti para murid harus tetap menyampaikan kabar baik itu kepada banyak orang supaya banyak orang mendengarnya. Karena kalau pengumuman di atas atap rumah pasti orang banyak mendengarnya. Jadi itu yang ingin dikatakan Yesus kepada para murid. Meski mereka harus dihina, direndahkan. Seperti gambaran burung pipit. Yang pada waktu itu kalau dijual harganya sangat rendah.
tetapi itu berharga di mata Tuhan. Burung pipit itu tetap dipedulikan oleh Tuhan. Nah, kalau burung yang dianggap rendah dengan dijual harga yang sangat rendah, itu saja dipedulikan Tuhan, apalagi para murid yang menerima panggilan untuk memberitakan kabar baik. Mungkin harus dihinakan, mungkin harus direndahkan oleh orang lain, tetapi mereka tetap berharga dan dipedulikan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan dalam bacaan kita, sehelai rambut pun di atas kepala itu Tuhan tahu. Artinya hal yang paling kecil sekalipun itu sangat dipedulikan Tuhan. Itu sebabnya kalaupun para murid harus mengalami pemisahan, bahkan perselisihan dengan orang tua, dengan saudara, karena para murid mengambil sebuah keputusan untuk mewartakan, untuk memberitakan kabar baik, para murid harus tetap setia. Konsekuensinya harus diterima. Sesuatu yang tidak menyenangkan tadi, dan itu adalah salah satu konsekuensi menjadi pengikut Yesus. Dan ketika para murid setia, maka Yesus pun akan menerima apa yang sudah dikerjakan oleh para murid. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memberitakan kabar baik sebagaimana beberapa minggu yang lalu sudah kita renungkan bersama-sama, itu bukan hanya tugas para murid tetapi juga tugas kita pada saat ini. Kita akan mudah kecewa, kita akan mudah putus asa, kita akan mudah, sudahlah saya tidak mau melakukan ini, kalau kita tidak mau menerima konsekuensi yang harus kita terima sebagai murid. Ya, kalau kita seorang murid, berarti kita harus mau menerima sebagaimana apa yang diterima oleh guru kita. Dan walaupun yang kita terima itu tidak menyenangkan, sudah melayani dengan tulus, isih dicacat, masih dirasani sana sini. Ya enggak apa-apa, itu konsekuensi yang harus kita terima. Jangan lihat itunya, tetapi bagaimana Tuhan peduli kepada kita, bagaimana Tuhan sangat menghargai apa yang kita kerjakan. Itu tidak dibutuhkan di dunia, tetapi itu dibutuhkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita nantinya. Itu sebabnya apapun yang kita alami, entah itu menjengkelkan, menyakitkan, membuat kita kesal, satu hal yang harus kita pahami dan hayati, Tuhan pun mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan tidak mau lari dari panggilan dari Bapanya. Tetap lakukan sekalipun berat. Maka kita pun juga harus tetap melakukan sekalipun berat. Setialah terhadap panggilan kita. Memberitakan kabar baik. Apa yang harus kita kerjakan dalam memberitakan kabar baik? Ya, setia terhadap panggilan itu sendiri. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, yang sudah diteladankan oleh sang guru kita. Ketika guru kita memberikan teladan bahwa harus menjadi orang yang selalu ramah kepada siapapun, ya keramahan itu yang harus kita wujudkan. Ketika guru kita mengajar supaya menghargai orang lain, sekecil apapun misalnya, rasa terima kasih Pak, terima kasih Bu, terima kasih Kak, terima kasih Dek. Itu hanya kalimat kecil yang tidak membutuhkan sesuatu yang besar. Tetapi
itu sesuatu hal yang sangat baik untuk bisa kita kerjakan. Karena guru kita memberikan teladan itu. Atau ketika guru kita tidak pernah untuk mengeluh akan apa yang dialaminya, entah dihina, entah difitnah, ya bagaimana kita belajar untuk itu. Yaitu konsekuensi kita sebagai murid. Setia kepada sang guru, baik dalam pengajaran dan tingkah laku yang harus kita kerjakan, dan juga baik terhadap konsekuensi yang harus kita terima. Tidak usah takut, apapun, sekecil apapun yang kita kerjakan, itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari saya ajak untuk bangkit berdiri. Sambil meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita barui iman kita melalui pengakuan Imam Rasuli kami hantarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita satukan hati menyampaikan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang setia dan senantiasa memelihara hidup kami, pada saat ini kami datang membawa setiap pergumulan kami, baik secara pribadi maupun dalam komunal. Kami menyerahkan kiranya Tuhan terus melihat apa yang menjadi pergumulan kami setiap pribadi, di mana ada begitu banyak hal yang harus kami hadapi di tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bijak menghadapinya. Dalam kondisi yang sedemikian tidak mudah untuk kami lewati, kami terus memohon agar Tuhan memberkati setiap upaya dan usaha kami untuk menopang kehidupan baik secara pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga kami, supaya kami senantiasa dapat melihat bagaimana kebaikan dan kesetiaan Tuhan nyata atas kami.
Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk mendapatkan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, yang sudah berbulan-bulan harus mengikuti kontrol ke dokter dan juga mengkonsumsi obat-obatan. Berkatilah semuanya menjadi sarana bagi saudara-saudara kami mendapatkan kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Widiatmojo, Bapak Suratijo, Bapak Mugiarto Hadi, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Wartini, dan juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kiranya Tuhan pun tetap menganugerahkan itu kepada mereka. Bagian dari keluarga yang harus berjuang mendampingi dari saudara-saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan memberikan kesabaran dan kemampuan bagi mereka untuk dengan setia dan tulus menyatakan kasih kepada saudara atau anggota keluarga yang sakit. Anak-anak kami baik yang saat ini masih ujian maupun yang saat ini sudah menyelesaikan ujian, kiranya Tuhan pun juga memberkati mereka kalaupun nanti pada awal tahun ajaran belum bisa mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya. Kiranya Tuhan pun juga memberikan kesabaran dan kemampuan kepada mereka supaya mereka dapat mengikuti tahun pelajaran baru dengan sebaik-baiknya. Orang tua yang harus mencukupi kebutuhan atas studi anak-anak, Tuhan pun menganugerahkan kepada mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami berdoa untuk kehidupan Jemaat Philadelphia meski kami tidak bisa bertemu sebagaimana waktu-waktu sebelumnya, tetapi kiranya Tuhan menyatukan kami dalam ikatan kasih Kristus sehingga kami senantiasa menopang di dalam doa-doa kami. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa dan negara kami dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya terlebih menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan merahmati mereka dengan kebijaksanaan dan juga segala hal yang harus diperhitungkan supaya ketika itu menjadi sebuah keputusan, itu akan menjadikan kehidupan saat ini lebih baik lagi. Saudara-saudara kami yang berjuang untuk sembuh dari positif COVID-19, Tuhan pun juga merahmati supaya mereka dapat sembuh dan kembali bersama dengan keluarga. Bagi saudara-saudara kami yang harus kehilangan bagian dari keluarga oleh karena COVID-19, Tuhan pun menghibur dan menguatkan mereka. Para medis dan juga petugas rumah sakit yang menjadi tumpuan untuk mendapatkan kesembuhan atas saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan pun memberikan kekuatan dan juga kesehatan kepada mereka supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pergumulan setiap kami dalam kondisi ekonomi rumah tangga kami mohon berkat Tuhan senantiasa tercurah dan ajarkan kami untuk selalu mensyukuri atas apa yang Tuhan anugerahkan supaya syukur kami senantiasa menjadikan hidup kami akan mengalami bahagia. Inilah syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Syafaat yang tidak sempurna ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Beri
Persembahan syukur. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Ibrani 9 ayat 14 demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 288 ayat 1. Mari puji Raja Surga. Mari kita haturkan persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang selalu setia dan mengasihi kami bersyukur untuk berkat yang selalu tercurah atas kami dalam kesehatan, kebijakan, kecukupan jasmani dan rohani. Kini kami mengucap syukur melalui persembahan hidup kami dalam pemikiran, tenaga, dan juga uang. Kiranya Tuhan menyucikan sehingga menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Terimalah syukur kami dan mampukan kami mengelolanya dengan baik sehingga kebaikan Tuhan semakin dirasakan oleh banyak orang. Ampuni jika dalam kami mempersembahkan hidup kami ada hal yang tidak berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika kita sudah mengambil satu keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, maka kita harus setia melakukan apa yang Dia kehendaki dan sudah diteladankan bagi kita. Meski harus menderita dan kita harus memikul salib kita, tetapi Tuhan tetap akan menguatkan kita. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 375 sebagai sebuah respon bahwa apapun kita mengikut Dia. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita, dan kita lanjutkan hidup kita terus berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya.